العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli sadaqallahul azim. Pada yang terhormat Shahibul Bait, keluarga besar almarhumah Ibu Tini. Ibu Tini binti siapa? Ibu Sutini binti Satimir. Yang terhormat wabil khusus suami dari almarhumah Bapak Muhammad Zain. Kemudian juga yang terhormat anak-anak beliau, Bang Usman, Bang Herman, Putri, Asia, Rohimah, sama satu lagi Baliah ya? Ismail. Dan juga keluarga besar dari almarhumah yang mohon maaf adik kakak dari almarhumah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang kami hormati para guru, para asatidzah, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Matsuni, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Muhia, Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Halimah, dan juga seluruh yang kami hormati juga Ibu RT. Mohon maaf Ibu RT. Padahal depan mata ya, Masya Allah. Dan juga tentunya yang kami banggakan ibu-ibu jamaah anggota arisan RT 002 RW 05 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul memenuhi undangan Shahibul Bait dalam acara haul dari almarhumah Ibu Sutini binti Sutiman sekaligus arisan RT 002, arisan bulanan ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan juga sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya sehat? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Kaki sehat Bu? Kaki sehat. Mudah-mudahan sehat ya Bu. Kantong sehat, kantong sehat juga ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu, kayaknya sepi banget. Kita sholawatan dulu, gak apa-apa ya Bu? Sholawatan ya sedikit aja ya. Sholat apakah itu yang enak Kak? Sholat Jibril aja ya. Ikutin semuanya ya Bu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ibu semua. Baik, kita mulai ya Bu. Berbicara tentang haul tentunya tidak lepas dari yang namanya kematian ya Bu. Tadi Ustazah Matsuni sudah menjelaskan berbagai macam doa-doa ya yang kita laksanakan ketika kita takziah, betul ya Ustazah ya? Ya,
Kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan kita alami. Ada nggak di sini yang nggak mati sampai selamanya? Nggak ada ya Bu. Semua pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang muda mati, yang tua mati. Iya. Iya, betul. Yang lagi duduk mati nggak? Mati. Yang berdiri mati. Semua pasti mati. Ya. Jadi nggak ada orang yang dia mah masih muda, matinya pasti belakangan. Tuh yang udah tua, yang udah pasti duluan. Iya, nggak ada. Semua adalah rahasia Allah. Permasalahannya adalah kapan waktunya kita mati, nggak ada yang tahu. Di mana kita mati, nggak ada yang tahu. Dalam keadaan apa kita mati, nggak ada yang tahu. Nah, makanya kalau kita nggak tahu kapan kita mati, lagi bagaimana, di mana, tentunya harus kita persiapkan ya. Sebenarnya ini juga pengingat buat kita, terutama buat saya pribadi ya. Saya pengen pengingat ini juga saya sampaikan ke semuanya, ke ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua ya Bu. Karena memang kematian itu memang harus kita hadapi. Dimana ketika kita menghadapi kematian, apa yang kita perlukan? Bekal. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Matsumi. Kita harus banyak bekal. Kita mau jalan-jalan aja perlu bekal. Apalagi mau menghadapi mati. Ya, kalau kita mati itu ya, ketika kita mati, apa yang mau kita bawa? Ada yang tahu nggak? Yang kita bawa ketika kita mati pulang nanti? Ada 3 perkara. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nanti Kak Putri juga semuanya doain ya emak ya di sana ya. Mudah-mudahan kita kirimin Fatihah, kita doain terus orang tua kita. Semoga doa yang kita panjatkan itu sampai kepada orang tua kita. Karena memang itu makanan mereka di sana, kebahagiaan mereka di sana itu. 3 perkara yang akan kita bawa nanti ya. Nah, ibu-ibu di sini kalau misalnya kan kita dengar gini, mati serem banget ya, Ijroil. Tadi Ustaznya nanya kenapa mau bukan nakir? Nggak kenal ya kita, tahu namanya tapi nggak kenal. Karena saya tanya kenal nggak sama Ijroil? Enggak juga ya. Ada yang pernah komunikasi sama Ijroil? Kalian ada yang komunikasi, kasih tahu itu di chat itu pakai HP. Nanti Sufianur Eta, kamu umurnya sebulan lagi, misalnya gitu kan nggak ada ya. Ijroil nggak punya HP, jadi memang nggak ada yang tahu kapan kita mati ya. Yang perlu kita ini adalah persiapan sebaik-baiknya. Nah, kuburan itu bukan sesuatu yang menakutkan Bu. Kuburan itu memang ya kalau kita dengar kuburan serem, gelap, nanti banyak cacing, banyak tanah gitu ya. Tapi ketika kita punya amal yang banyak, insya Allah kuburan menjadi terang, menjadi adem, menjadi nyaman ya. Jadi kubur kita itu menjadi rodah min riyadil jannah ya. Lalu apa saja yang kita persiapkan untuk menuju kematian? Sebenarnya banyak ya. Banyak yang kita persiapkan untuk kematian, tapi sini saya mau menyampaikan cuma beberapa hal aja. Yang pertama, banyakin istighfar, astagfirullah ya. Banyakin istighfar. Yang kedua, perbanyak amal ibadah, ya amal soleh ya. Yang ketiga, perbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Ya, mulai saat ini kalau kita ada unek-unek sama orang ya, sama tetangga, sama teman, sama saudara gitu ya, dilapangkan. Kalau kita punya salah kita minta maaf. Kalau orang bersalah kita maafin. Mulai sekarang lapangkan ya Bu, karena itu kita nggak tahu kapan kita mati. Sementara kita sendiri masih ada ganjel di hati. Nah itu nanti takutnya berat ya ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita pengennya ketika kita pulang semuanya udah lapang, udah nggak ada yang ganjel di sini, enak, tenang gitu ya. Jadi itu tadi ya harus kita perbaiki hubungan kita sesama manusia, sesama tetangga, saudara dan sebagainya. Dan yang keempat, perbanyak baca Al-Quran. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di Musyawarah Sakirin ya. Perbanyak baca Al-Quran. Kalau ada teman yang ngajakin ngaji
ngaji, mau ya Bu ya. Mau, yuk ngaji yuk gitu ya. Ayo ngaji, ntar dulu gitu. Terus kalau diajakin yuk ke Tanah Abang yuk. Iya, ayo langsung. Cepet dah. Iya, ayo senang langsung. Ya, apalagi aja makan, cepet banget dah. Iya, karena kalau senang pagi-pagi banget ya jam 10 berangkat ya. Cucian masih numpuk, piring belum dicuci, ayo berangkat. Kalau ngaji mah tentang Berat kata, kakinya berat pada. berat ya. Padahal ngaji paling cepat tuh jam 9 ya. Malah biasa ini mah juhur Bu ngaji. Iya. Mudah-mudahan nanti tambah pada ikut ngaji ya Bu ya. Kita belajar sama-sama. Di sini karena memang Al-Quran itu penerang. Kalau kita sering baca Quran, dia bakal jadi penerang di kubur kita. Ya, mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa yang kita persiapkan. Apa aja diantaranya? Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, perbanyak amal ibadah. Ya, ibadah wajib itu jangan ditinggalkan ya. Sholat tepat waktu, ya, puasa, zakat. Terus pergi haji. Ya kalau yang memang mampu itu wajib ya Bu. Wajib pergi haji. Jangan mentang-mentang sekarang. Sekarang mah lama ngantri. Enggak usah daftar. Jangan ya Bu. Gak apa-apa kita daftar aja. Kalaupun nanti sampai kita meninggal belum juga dipanggil, itu sudah menjadi catatan ibadah kita. Yang penting ambil air wudhu dulu dan niat tuh ya. Iya betul. Kita niatin. Dan tinggal sholat ya. Iya. Ya, Alhamdulillah udah daftar. Yang ketiga apa tadi? Saling perbaiki hubungan kita sesama manusia. Ya, jangan ada ganjilan di hati. Belum minanas ketika kita mau pulang semua udah enak. Jangan ada rasa-rasa marah, dendam dan sebagainya. Orang yang salah kita maafin, kita punya salah kita minta maaf. Nah, yang keempat, perbanyak baca Al-Quran. Ya, cukup sekian Ibu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum diakhirin biasa saya ada pantun. Ya, nggak apa ya. Bilangin cakep ya, yang kenceng ya Bu, cakepnya ya. Emang cakep dah. Ya, pantunnya. Pergi ke sawah menanam padi. Cakep. Pulangnya membawa ubi. Cakep. Hidup di dunia ini sebentar sekali. Perbanyaklah untuk bekal di akhirat nanti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.